warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita masih dapat bertatap muka dalam acara workshop literasi digital keluarga dalam rangka pendampingan anak selama BDR. Salawat salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat beliau yang telah memberikan petunjuk kepada kita dalam melaksanakan amanah yang menjadi tanggung jawab kita untuk yang saya hormati Kepala SMP Negeri 37 Jakarta, Ibu Deti Andriati MPD. Yang saya hormati Kepala SMP DPN 86 yang diwakili oleh Bapak Subandrio. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SMP Negeri 37 Jakarta serta SMP DPN 86. Tim dari PT Penerbit Erlangga yang mendukung terselenggaranya acara ini, serta Bunda Zizi satu narasumber hari ini, dan Ayah Bunda yang penuh semangat meluangkan waktu untuk hadir bertatap maya di acara workshop hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ayah Bunda. Ayah Bunda, sebelum kita mulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri saya, yaitu Wahyu Nemaningsih, untuk memandu acara hari ini. Baik Ayah Bunda, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya acara yang kita selenggarakan bisa dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ayah Bunda, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan yang baru saja kita sudah laksanakan. Yang kedua adalah sambutan ke SMP Negeri 37 Jakarta oleh Ibu Ria Indahsari. Kemudian adalah sambutan Kepala SMP Negeri 37 Jakarta oleh Ibu Deti Andriati MPD. Selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP DPN 86 oleh Bapak Subandrio MPD. Lalu adalah acara utama kita yaitu workshop literasi yang akan dibawakan oleh Bunda Kisma Fauzia. Kemudian ada presentasi buku digital oleh Bapak Dilan. Selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Khairullah dan terakhir ada penutup. Baik Ayah Bunda, tidak lama-lama, mari kita lanjut ke acara berikutnya yaitu adalah sambutan Ketua Komite oleh Ibu Ria Indahsari. Kepada Ibu Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Saya sampaikan salam hormat kepada Kepala SMP Negeri 37 Jakarta, Ibu Deti Andriati. Salam hormat juga kepada Wakil dari SMP DPN 86 yang dalam hal ini oleh Bapak Subandrio MPD. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada para guru dan juga orang tua murid dari wakil dari SMP DPN 86. Dan juga Bapak Ibu Guru yang hadir pada pagi hari ini dari SMP Negeri 37 Jakarta. Dan juga tentunya salam hormat saya untuk para orang tua murid dari SMP Negeri 37 Jakarta dan SMP DPN 86. Terima kasih buat kesempatannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur kehadiratnya bahwa hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Kita dipertemukan di sebuah acara yang luar biasa yang diprakarsai oleh SMP Negeri 37 dan juga oleh SMP DPN 86. Workshop pada pagi hari ini bertema literasi digital keluarga dalam rangka pendampingan anak selama BDR. Assalamualaikum Bu, maaf telat. Waalaikumsalam. Ya, saya lagi ajarin adiknya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, literasi digital keluarga ini sangatlah baik
Karena kita tahu saat ini hampir sebagian besar kita, bukan saja anak-anak, tapi kita semua yang ada beraktivitas, khususnya di Indonesia, saat ini banyak sekali menggunakan internet, melakukan hal-hal dalam kehidupan itu menggunakan internet. Contoh yang paling mudah apa Bapak Ibu? Kita setiap hari rasanya nggak lepas dari handphone untuk WA. Betul ya Bapak Ibu ya, untuk WA. Sekolah pun akhirnya memakai fasilitas WA. Belum lagi kita lihat begitu banyaknya materi-materi pembelajaran juga yang bisa diambil di media sosial atau bisa diambil dari YouTube misalnya. Nah, Bapak Ibu, untuk pendampingan ini, anak-anak ini perlu sekali kita pantau karena begitu luasnya penggunaan internet bagi anak-anak dan bagi kehidupan. Kehidupan kita sehari-hari juga tidak lepas dari handphone. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk bekerja, ya. Untuk bekerja, Bapak Ibu guru mengajar lewat handphone. Bapak Ibu mengajar lewat internet, di laptop. Kemudian saya sebagai pekerja gitu ya, Bapak Ibu ya, saya juga melakukan aktivitas saya lewat gadget ini. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu yang bekerja sebagai driver online. Ya Bapak Ibu ya, driver online, pengantar online, berjualan online, semuanya serba online, apalagi di masa pandemi sekarang. Jadi Bapak Ibu, bagaimana hari ini akan disampaikan oleh Ibu Kisma Fauzia, sarjana psikologi, yang akan memberikan kepada kita sebagai orang tua yang akan mendampingi anak-anak kita ketika mereka sedang BDR menggunakan fasilitas. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini dan bisa kita terapkan untuk membantu anak-anak kita tetap bertumbuh, tetap memberikan yang terbaik lewat prestasi-prestasi mereka, khususnya untuk anak-anak di SMP Negeri 37 Jakarta dan SMP DPR 80. Demikian saya sampaikan, terima kasih, mudah-mudahan semuanya berguna dan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ria atas sambutan yang telah diberikan. Ini jadi sebuah aware bagi kita semua sebagai orang tua. Mudah-mudahan kita dapat membimbing anak-anak ke jalan yang tidak tersesat, yang lurus, yang bisa menjadi orang tua yang idaman, menjadi orang tua idaman bagi anak-anak tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda sekalian, mari kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 37 Jakarta. Silakan kepada Ibu Deti Andriati MPD untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih Ibu Wahyu yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil SMP Negeri 37 Jakarta dan yang sangat kami hormati Bapak Kepala SMP Dharma Putra Nusantara 86 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Subandrio. Selamat datang Pak. Kemudian Ibu Ria selaku Ketua Komite SMP Negeri 37 Jakarta yang selalu setia mendampingi setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 37 Jakarta. Kemudian kepada Ibu Kisma Fauzia selaku narasumber, dan yang sangat saya banggakan orang tua peserta didik kelas 7, 8, dan 9 baik yang dari SMP Negeri 37 Jakarta ataupun yang dari SMP Dharma Putra Nusantara 86. Selamat datang Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada penerbit Erlangga
yang sudah mensupport memfasilitasi kegiatan ini. Dan Bapak Ibu, kegiatan ini terselenggara atau dibiayai dengan menggunakan dana BOS, Bantuan Operasional Sekolah di tahun 2021. Terima kasih Bapak dari Erlangga. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, betul seperti yang dikatakan oleh Ibu Ria, pemanfaatan internet yang sangat beraneka ragam dan sebetulnya sangat menguntungkan apabila kita menggunakannya secara bijaksana. Maka melalui kegiatan ini, kami dari SMP Negeri 37 Jakarta berkolaborasi dengan SMP Dharma Putra Nusantara 86 mengadakan workshop ini dengan harapan Bapak Ibu dapat menggunakan internet secara bijak sehingga dapat mendampingi putra-putrinya selama kegiatan BDR. Kami berharap Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan tuntas sehingga kegiatan ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 37 Jakarta dan di SMP Dharma Putra Nusantara 86. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yardi. Terima kasih Bu Deti atas sambutannya. Ayah Bunda, kita berlanjut saja selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMP Dharma Putra Nusantara 86 yang akan diwakilkan oleh Bapak Subandrio. Kepada Bapak Subandrio dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wahyu yang telah memberikan waktunya. Yang pertama kali yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Ibu Deti Andriati MPD, kemudian Bapak Ibu Guru SMP Negeri 37 dan juga Bapak Ibu Guru SMP Dharma Putra Nusantara 86. Dan juga Bapak Ibu orang tua peserta didik baik dari SMP Negeri 37 maupun dari SMP Dharma Putra Nusantara 86. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan workshop yang cukup bagus sekali dan semoga berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Bahwa kita ketahui bahwa pandemi saat ini sudah cukup lama dan memang setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya, bukan menjadi suatu permasalahan, tetapi harus kita cari solusi dan masalahnya yang harus kita selesaikan. Makanya masalah pandemi ini mungkin bermasalah, tetapi justru mengandung hikmah yang banyak sekali. Salah satunya, contoh, Bapak Ibu Guru harus sering mengikuti pelatihan-pelatihan untuk bisa mengenal teknologi yang tadinya kurang. Begitu juga dengan anak peserta didik, mau tidak mau, kalau waktu-waktu sebelumnya kita sekolah sampai mungkin jam 1 siang atau jam 2 siang, tapi dengan pandemi ini justru waktu sekolahnya hampir sampai malam bisa dilakukan oleh para peserta didik. Tentunya harapannya adalah pendampingan dari Bapak Ibu orang tua peserta didik. Makanya Bapak Ibu Guru, khususnya yang ada di SMP Dharma Putra Nusantara ini menggunakan blended learning dengan menggunakan GCR, Google Classroom, kemudian menggunakan Google Sheet, kemudian aplikasi Smart School, kemudian setiap kegiatan ataupun pembelajaran yang tidak bisa diikuti saat PTPM, kita upload di YouTube Sahabat Sekolah. Nah, tentunya ini upayanya adalah agar semua peserta didik ini bisa mengikuti dan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang tidak bisa diikuti secara langsung. Nah, tentunya hal ini berkaitan dengan hal tersebut, para Bapak Ibu orang tua harus lebih memberikan pendampingan kepada anak-anak dan putri-putrinya. Dan semoga dengan kegiatan ini bisa meningkatkan kembali, memberikan semangat kepada Bapak Ibu Guru untuk bersabar dan senantiasa mendampingi putra-putrinya dalam kegiatan
BDR maupun kegiatan belajar mengajar di rumah. Nah, mungkin tidak perlu panjang lebar yang saya sampaikan, dan terima kasih sekali. Kegiatan ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran bagi putra-putri kita, sehingga pandemi ini bukan menjadi masalah, tapi banyak solusi yang harus kita selesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Subandrio. Maaf telat ya. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih Bapak Subandrio atas sambutannya. Ayah Bunda, mari kita beralih ke acara utama kita. Workshop itu dalam rangka bersama. Ayah Bunda, izinkan saya membacakan CV dari pembicara kita ini. Untuk pembicara kita hari ini adalah Bunda Kisma Fauzia. Beliau bisa dipanggil Zizi, Bunda Zizi. Lahir di Baghdad tahun 1980. Beliau menikah tahun 2006 dengan Muhammad Iqbal yang seorang psikolog dan dikaruniai tiga anak di tahun 2007, 2009, dan 2012. Bunda Zizi bertempat tinggal di Pamulang, Tangerang. Kemudian Bunda Zizi 6 tahun di Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta dan meneruskan S1 Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktivitas beliau adalah sebagai koordinator lembaga rumah konselor dan penyuluh masalah suami istri dan keluarga sejak tahun 2010 serta konsultan rumah keluarga Indonesia. Ayah Bunda yang ingin berkontak dengan beliau dapat menghubungi di nomor 0812 8339 2884 atau melalui Instagram @zizifauzia, di Facebook Zizi Fauzia, dan di YouTube Rumah Konseling Official. Jadi Ayah Bunda, sekian CV dari pembicara kita hari ini, tidak berpanjang lebar. Mari kita persilakan kepada Bunda Zizi untuk memberikan workshopnya kepada kita semua. Baik, terima kasih banyak Bu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, saya Bu Zizi. Senang sekali bisa berada di antara Bapak Ibu semuanya. Salam hormat saya untuk Ibu Kepala Sekolah SMPN 37 Ibu Deti Andriati beserta Bapak Subandrio yang merupakan perwakilan dari SMP DPN 86. Bapak Ibu, apa kabar hari ini kali ya mempersiapkan acara, karena para orang tua mungkin masih banyak sekali kesibukan, tapi harus diselingi dengan persiapan acara. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan penuh manfaat insya Allah. Salam hormat saya juga untuk Bapak Ibu guru serta orang tua dan teman-teman semua, adik-adik semua, siswa SMP 37 dan SMP DPN 86 yang mungkin nguping di belakang meskipun nggak videonya on hari ini. Salam silaturahmi, meskipun kita bertemu secara virtual, tapi semoga tetap kehangatan bisa terasa ya, meskipun ada mendung-mendung nih. Saya warga Pamulang Tangerang Selatan, berbicara pada hari ini sebagai seorang konselor. Ya, kalau ngelihat TV tadi kayaknya ini banget ya, gelarnya gitu, sarjana psikologi, terus konselor atau konsultan. Pada dasarnya sebenarnya teman curhat gitu ya. Jadi saya berbicara di hadapan Bapak Ibu semuanya dan teman-teman ini bukan sebagai seorang pakar, tapi adalah sebagai teman curhat yang selama ini dengerin curcolan orang gitu ya. Kami banyak sekali menangani masalah-masalah keluarga, terutama yang berkaitan dengan gadget ya Bapak Ibu. Sudah 5 tahun belakangan, lembaga kami bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Dan kasusnya jauh lebih dramatis Bapak Ibu dari apa yang kita tonton di sinetron Azab Indosiar dan di drama-drama India. Karena memang sangat-sangat menyeramkan ya. Memang kita sebagai orang tua patut sekali untuk merasa waspada dan betul-betul mengawasi anak-anak kita. Karena memang dari gadget yang seharusnya mempercerdaskan kita,
membuat kita jadi lebih mudah hidupnya, membuat kita jadi lebih terbantu, malah banyak sekali yang justru menjadi sumber petaka. Makanya saya sangat-sangat bahagia sekali bisa membawakan topik ini karena memang banyak sekali kasus-kasus bapak-bapak, ibu-ibu yang sering sekali menyepelekan masalah ini ya, menganggap bahwasanya anak-anak punya kontrol, mereka punya kendali, kita sudah menasihati, kita sudah memberikan aturan, tapi ternyata pengawasannya kurang, membuka HP-nya kurang. Inilah yang akan saya bahas pada hari ini agar kita lebih waspada dan hati-hati. Bapak Ibu nggak usah khawatir tentang PowerPoint-nya atau slide-nya, insya Allah nanti saya akan bagikan melalui panitia ya, karena saya rasa akan lebih banyak tergali lagi nih topik ini kalau nantinya tanya jawab yang justru lebih interaktif. Jadi untuk masalah materi, insya Allah nanti akan menyusul ya Bapak Ibu supaya kita fokus. Jadi kita pengennya keluarga kita smart karena memang dalam keseharian kita berhadapan dengan gadget-gadget yang smart, ya kan? HP-nya smart, sebutannya aja smartphone, ya kan? Laptopnya juga udah smart, jadi dia bisa mengedit, dia bisa mengerjakan berbagai macam permasalahan kita, laporan-laporan sekarang tinggal masukin angkanya dikit aja, nggak usah pakai rumus-rumus macam-macam, langsung sama dia langsung diolah, gitu ya. Yang namanya TV sekarang, kita pikir TV itu ya analog pakai antena, tapi sekarang ada yang disebut sebagai smart TV, kayak ya HP tapi gede gitu, cuma nggak bisa disentuh aja, cuma harus pakai remote gitu. Ini kan ajaib nih ya. Siapa yang bisa membayangkan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu kita bakal seperti ini sekarang gitu ya. Yang kita tahu yang namanya telepon ya harus dipencet dulu atau diputer-puter dulu kayak dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang sudah zamannya serba digital, serba mudah, serba instan. Nah ini juga lah yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih anak-anak sekarang itu maunya serba gampang aja? Kenapa sih anak-anak itu nggak sabaran? Kenapa sih anak-anak sekarang itu nggak gampang untuk menahan diri? Karena memang dari sejak mereka kecil, mereka dikenalkan dengan segala macam kemudahan. Untuk beli bakso aja di mana yang biasanya kita harus pergi 1 kilo lah dari rumah, sekarang dengan pencetan HP aja udah bisa nyampe rumah gitu ya. Nggak ada keringet di situ, nggak ada kelelahan, nggak ada yang mesti kehujanan, karena semuanya bisa diantar sampai ke rumah gitu ya. Bahkan kalau mau pergi ke salon, nggak usah khawatir ngantri di salon, tinggal panggil datang ke rumah pun bisa gitu. Secanggih itu hidup kita sekarang. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, kemudahan-kemudahan itu justru membuat kita itu jadi manja, jadi letoy. Pulsa habis, gerung-gerung. Iya, ini kita pernah hadapi. Anak-anak remaja yang depresi karena HP-nya bukan iPhone. Anak-anak yang ngerasa tertinggal ketika dia misalnya HP-nya itu masih HP kentang misalnya. Tahu kan Bapak Ibu HP kentang ya, yang masih Samsung yang rada lebaran itu mereka bahkan menyebutnya dengan kentang coba gitu. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang terbelakang dan jadul gitu. Tapi inilah pentingnya kita orang tua yang mesti aware. Kalau memang pembelajaran anak-anak tidak bisa terlepas dari yang namanya HP dan gadget, berarti edukasi kita ke mereka harus lebih ketat lagi. Bapak Ibu sekalian, anak kita mungkin kurang lebih seumuran ya. Anak sulung saya itu saat ini kelas 9 di pesantren di Bekasi. Ketika dia masih SD, dia sudah mencecar kita orang tuanya untuk membelikan dia HP. Karena seluruh teman-temannya di sekolah semuanya sudah punya HP, sebagian bahkan sudah punya tablet gitu, iPad gitu. Memang hampir setiap hari dia merengek minta dibelikan, tapi kita nggak beliin gitu. Kita pernah bereksperimen sama anak saya yang paling bungsu, waktu itu dia masih TK. Jadi kita biarin dia main iPad punya neneknya itu selama seminggu tanpa aturan. Gitu ya. Bahkan ketika waktunya makan kita suapin dia gitu ya. Berarti kan dia main terus selama seminggu itu. Kita nggak kasih aturan. Setelah habis masa seminggu itu, kita ambil iPad-nya dan betul-betul nggak boleh dia main lagi sekali. Apa yang terjadi?
Betul, dia ngamuk sengamuk-ngamuknya. Ngamuk tuh yang sampai guling-guling, banting-banting barang, gitu ya, banting pintu. Masih seusia TK waktu itu, dia nangis, dia nggak malu sama sekali kalau saya tetangga dengar gitu ya, sampai menggema keluar suaranya. Tapi memang ngamuknya itu betul-betul kita nggak bisa handle, karena ya mau kita coba deketin, kita peluk juga dia betul-betul kayak kesetanan gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kita tetap konsisten bahwa kami tidak akan lagi memberikan dan meminjamkan iPad itu lagi. Selama 3 hari, ternyata 3 hari itu saja dia bertahan ngamuknya. Setelah itu, enggak. Setelah mulai menyadari bahwa, oh ternyata teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, itu tidak membuat ayah bundanya memberikan dia iPad, enggak meminjamkan iPad. Karena kita tetap konsisten. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini pernah ya mengalami hal yang sama ya. Sulit sekali untuk mengendalikan penggunaan gadget pada anak. Tolong dicamkan Bapak Ibu, jangan sampai kita sebagai orang tua dikendalikan anak saya. Anak-anak tuh kadang mereka cerdas tuh menyikapi ada tempatan gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak dibeliin HP, pokoknya aku nggak mau sekolah. Kalau misalnya aku nggak dibeliin iPhone yang terbaru, pokoknya aku mau lagi belajar, aku mau lagi sekolah, aku nggak mau lagi kerja. Jadi banyak sama anaknya sendiri. Udah deh, daripada dia mau sekolah, yaudah deh saya beliin deh gitu. Ya udah deh, daripada dia ngambek, daripada dia nggak mau ngomong, daripada dia nggak makan, ya udah deh saya turutin aja gitu. Tolong Bapak Ibu, Bunda Zizi, sepertinya ada trouble ayah Bunda. Oke. Dengar suara saya? Sudah Bunda. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, yang pernah rasain tantrum anaknya karena kita larang dia sesuatu, ya apalagi yang berkaitan gadget, itu adalah hal yang sangat-sangat susah, karena kami juga mengalaminya ya. Kita mempertimbangkan baik dan buruk, madorot, maslahat, bahaya atau tidak bahaya, memalukan atau tidak, bijak atau tidak, itu di sini ya. Jadi ini adalah pusat kita berpikir tentang baik buruk, positif, negatif di sini. Nah, kalau anak-anak, Bapak Ibu sekalian, PSC-nya itu belum berkembang sempurna. Jualannya ke tukang ojek, bayangin, sungguh mengerikan. Ada kasus-kasus lain, anak-anak yang usia remaja bahkan sudah terbiasa dengan yang namanya video call sex. Dari situ dia bisa mendapatkan bayaran, dari situ dia bisa jajan boba, dari situ dia bisa beli pulsa dengan modal HP-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian memang harus betul-betul sangat-sangat diperhatikan nih masalah penggunaan gadget pada anak-anak. TikTok sekarang, Bapak Ibu tahu ya, anak-anak mana sih yang kayaknya nggak kenal TikTok, Instagram, TikTok apalagi ya yang pakai joget-joget itu. Bapak Ibu tahu di dalam situ ada begitu banyak konten yang tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak. Ada yang kontennya vulgar, ada konten kekerasan gitu, dan tanpa sensor. Gak bisa direport akunnya dan gak bisa dikontrol. Apapun yang tampil di FYP-nya ya itu bisa dia klik itu. Kalau anak kita dengan rasa penasarannya, terdorong rasa ingin tahunya, tertarik dengan lagunya, main klik aja dan ternyata konten yang hadir itu akan menimbulkan rasa ingin tahu lebih dalam lagi, akhirnya dia Google, akhirnya dia cari-cari, itu akan sangat berbahaya sekali ya. Ada salah satu klien kami yang sampai dia itu tertarik untuk melakukan bunuh diri gitu ya, karena dari konten-konten itu awalnya dia hanya karena ada masalah sama orang tuanya. Dia merasa bahwa orang tuanya itu nggak cukup dekat sama dia, orang tuanya sering ngelarang, orang tuanya terlalu menekan gitu ya. Akhirnya dia carilah kenyamanan di internet gitu, iseng-iseng buka-buka TikTok, ujung-ujungnya kok ada konten tentang metode-metode suicide atau bunuh diri gitu. Pilihannya mau apa? Pilihannya mau yang repot atau yang nggak repot? Kalau yang repot ya berarti ya harus persiapannya lebih panjang. Gitu. Ini kan sangat miris sekali Bapak Ibu sekalian. Dan ini pernah kami temukan dari usia SD. Ya, karena kami menangani
anak-anak bahkan dari yang usia 3 tahun ya, yang eh, mengalami masalah karena gadget ini ya, itu kami mendapati anak usia SD saja sudah mencoba mencari tahu gimana caranya untuk bunuh diri di internet gitu. Dari ya itu tadi konten-konten berbahaya yang selama ini tidak terkontrol oleh orang tua gitu ya. Makanya saya sarankan Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita punya akun IG, TikTok apapun, tolong orang tua ikutan di situ ya. Coba kalau bisa orang tua ikutan bikin konten bareng anaknya, sehingga anak merasa bahwa orang tuanya itu bersama dia terus kemanapun dia pergi, bahkan di dunia virtual sekalipun gitu. Karena akan sangat berbahaya sekali ketika anak kita masuk ke dalam hutan rimba virtual itu sendirian. Siapapun bisa akan menjadikan dia mangsa. Bapak Ibu semuanya tahu, pernah dengar ya predator seksual ya. Mereka bukannya berkeliaran di mall, bukan berkeliaran di sekolahan, enggak. Mereka berkeliaran di TikTok, di Instagram, di mana anak-anak kita sering bermain di sana. Makanya Bapak Ibu, kalau anak kita memblok akun kita, itu bikin konsekuensi yang tegas. Bahwasanya kalau kamu mau ada di dunia sosmed, berarti ayah bunda harus ikut hadir di situ. Ayah bunda harus terhubung. Ayah bunda harus tahu apa saja postingan kamu, gitu ya. Dan jangan segan-segan untuk melihat ininya, chatnya ya, message-nya. Ya, kalau misalnya di Instagram itu kan ada inbox-nya tuh ya. Bapak Ibu tolong lihat siapa saja yang menchat dia, dan biasakan kepada anak-anak untuk mereka sering-sering cerita ke orang tua. Nah, kemarin ada salah satu klien saya yang ngerasa putus asa ya, karena sulit sekali berkomunikasi dengan anak remajanya. Dia ngerasa bahwasanya anak saya itu tertutup banget, sulit banget untuk cerita sama orang tua, karena dia itu sukanya ngurung diri di kamar dengan HP-nya, susah tidur gitu ya. Lalu saya bilang, memang bagaimana selama ini caranya supaya dia banyak bercerita sama ibu? Terus si ibu itu bilang, ya saya tanya-tanya lah. Pokoknya saya kepoin aja terus. Saya datengin ke kamarnya, saya tanya, terus kenapa sih kakak nggak cerita? Ayo dong kak, cerita dong sama bunda, segala macam. Terus saya bilang, ibu, siapapun itu, semakin kita ditanya-tanya, semakin kita dikepoin, semakin kita dikorek-korek, justru kita malah pengen tertutup, kita malah pengen menjauh. Jadi cara untuk supaya bisa mengorek cerita dari anak-anak remaja kita adalah coba mengawalinya dengan kita cerita duluan. Bapak Ibu nih misalnya nih penasaran, pengen tahu anaknya punya pacar apa enggak. Pasti penasaran kan ya? Terus siapa yang lagi dia deketin sekarang? Terus ada nggak yang dia suka gitu di kelas atau di mana gitu? Pasti penasaran banget. Tapi nggak tahu gimana caranya nanya. Ya, makanya awali dengan cerita kita tentang masa lalu kita juga. Misalnya, kita lagi makan jajan nih, jajan cilok nih bareng sama anak nih ya di teras rumah. Terus kita cerita, ayah mau ada reuni nih, reuni SMP. Ayah inget dari dulu, ya Allah ada tuh satu anak tuh, padahal dia mah biasa aja gitu. Tapi kok ayah ngelihat waktu itu kayaknya senang banget ngelihat dia gitu. Soalnya dia pinter banget sih waktu itu sama pelajaran matematika tuh, pasti dia jadi tempat teman-teman yang lain tuh pada nanya PR deh. Entah kenapa ayah jadi suka semua orang itu gitu. Melihat kunciran rambutnya aja ayah udah senang gitu. Kamu pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nah, cerita kayak begini nih yang akhirnya membuat anak kita jadi merasa akrab dengan dunia kita. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua selalunya pengen ngerasa bahwa kita ini dihormati, direspek, ya, dipandang lebih tinggi lah, lebih mampu lah dibandingkan anak-anak kita. Padahal perlu juga loh Bapak Ibu bahwa anak kita menganggap diri kita ini manusia biasa, yang punya masa lalu, yang punya kesalahan, yang punya kekonyolan, ya, yang punya apalah aib-aib lah yang lucu-lucu dulu gitu. Itu sebagai bentuk keakraban anak dengan orang tua, sehingga anak-anak merasa bahwa oh ternyata ayah dulu pernah ngalamin ya apa yang aku alamin sekarang. Oh ternyata mama dulu juga pernah punya pacar ya gitu. Oh ternyata mama dulu juga pernah backstreet ya misalnya. Itu istilah zaman dulu backstreet ya, yang artinya pacaran diam-diam di belakang orang tua gitu.
Tapi orang tuaku yang udah tua aja masih ngalamin juga gitu. Berarti aku bisa dong cerita sama mereka gitu ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu jalan komunikasi kepada anak-anak adalah kita justru yang harus ke level mereka dulu. Kita merendah dulu. Kita pakai bahasa mereka. Dan kalau ada sesuatu yang, jadi Bapak Ibu, saya pernah punya kasus anak saya tuh suka banget sama K-pop ya, kecanduan bahkan, karena dia itu terobsesi banget sama yang namanya Blackpink waktu itu, kelas 6 SD. Dia bikin ininya lah, apa sih, fotonya ditempel-tempel di cermin lah, dia nyanyiin lagunya setiap hari gitu ya. Kan saya khawatir ya, karena kan kita udah berencana mau memasukkan dia ke pesantren, dan memang dia juga tertarik masuk pesantren. Saya khawatir bahwa nanti dia nggak bisa beradaptasi dengan dunia pesantren, karena kalau misalnya biasanya dia dengerin lagu terus sekarang harus cut gitu, itu kan bakal susah adaptasi dia gitu. Akhirnya pelan-pelan nih saya coba dekati dia, saya coba ikut dengerin bareng sama dia, bahkan saya ajak dia untuk nonton dokumenter, cari tentang dunia K-pop kayak gimana, di balik industrinya itu seperti apa, dinamika antar personilnya lah, kemudian drama-dramanya lah, sampai kepada saya cari tahu tentang arti lirik dari tiap lagunya. Dan ternyata setelah saya mendekatinya dengan cara seperti itu ya, saya sama sekali nggak ceramahin, saya nggak larang, saya nggak batasi, tapi saya ajak dia untuk berpikir kritis ya tentang apa yang dia konsumsi itu. Lama-lama ternyata dia yang memutuskan sendiri untuk tidak lagi mendengarkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk supaya kita berbicara dengan anak remaja memang caranya mesti spesial, nggak sama dengan anak-anak kecil ketika SD dan TK dulu, dimana ketika kita ancam, kita larang langsung nurut aja. Tapi ketika anak-anak kita sudah mulai remaja, mereka butuh dialog, mereka butuh alasan, mereka butuh rasionalisasi. Makanya kalau tipe komunikasi kita masih one way itu berarti searah, orang tua kepada anak, dan anak tidak bisa mengkritik dan memberi saran ke orang tua, maka akan jauh kedekatannya. Jadi nggak tercipta bonding di situ, karena bagi anak-anak remaja ya, mereka butuh untuk didengarkan, mereka butuh untuk diakui, mereka pengen dianggap sebagai orang yang punya pendapat dan perasaan sendiri gitu ya. Jadi masalah gadget inilah salah satu hal yang sering jadi isu pertengkaran antara orang tua dengan anak ya. Makanya cara kita melarangnya, membatasinya itu juga harus dengan trik yang cerdas gitu. Dan ada salah satu juga yang luput diperhatikan oleh orang tua. Salah satunya adalah bahwa banyak sekali orang yang lari ke gadget itu karena mereka kesepian sebenarnya. Jadi orang tua ngeluh bahwa anak saya itu main gadget terus. Terus kalau kita tanya, memang dia sehari-hari mainnya sama siapa ya? Dia nggak punya temen. Terus kalau di sekolah gimana? Ya kalau di sekolah ya mereka hanya punya teman untuk bahas pelajaran aja. Tapi anak saya benar-benar nggak punya teman untuk diskusi atau apa. Wajar lah kalau anak ini kemudian larinya ke gadget ya, kecanduan game, karena dia kesepian.